Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarah adalah seorang wanita yang sekarang tinggal di kota kecil di Jawa Barat. Ia harus pindah ke kota kembang itu untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Saat pindah ke Bandung, Sarah pergi bersama ayahnya. Ayahnya mengantarkan Sarah ke rumah kontrakan yang akan ia huni selama menuntut ilmu. Di kontrakan itu, Sarah juga akan tinggal bersama dua orang saudara sepupunya yang juga menuntut ilmu di tempat dan angkatan yang sama dengannya. Saudara tertuanya bernama Jani, dan saudara yang lebih tua dari Sarah bernama Ava. Sarah merupakan yang paling kecil dari mereka bertiga. Maklum, baru lulus SMA tahun yang sama. Selama 2,5 jam di perjalanan, akhirnya ia tiba di kota Bandung. Ini adalah pertama kali Sarah tinggal jauh dari orang tuanya. Perasaannya campur aduk yang dirasakan oleh dia. Setelah mobil terparkir, Sarah bergegas turun dan mengambil barang-barang bawaannya. Sembari mengangkat bawaan, Sarah dan ayah langsung menyusuri sebuah gang kecil. Berjalan sedikit jauh ke dalam dan sampailah mereka di depan kontrakan itu. Assalamualaikum. Kami mengucapkan salam sembari memasuki rumah yang pintunya memang terbuka. Waalaikumsalam, Mang, sahut Ajani dan Teh Ahfa. Tos dugi gening, sok atuh sakieu ayana. Udah sampai, silakan begini adanya Sar, ucap Teh Ava kepada Sarah. Saat itu Sarah hanya tersenyum dan mengangguk serta melihat sekeliling. Rumah tersebut adalah rumah yang cukup tua dengan 2 lantai dan sedikit tidak terawat. Saat itu Sarah memaklumi hal tersebut, apalagi budget yang ia miliki untuk menyewa rumah kontrakan itu sangat terbatas. Tangga menuju lantai 2 adalah tangga kayu dengan pegangan kayu. Terlihat asal-asalan dibuatnya. Sarah mendekati tangga dan melihat ke atas. Di ujung tangga tersebut adalah tembok. Sebelah kiri ada pintu kecil menuju keluar ke tempat jemuran dan talang air. Dan di sebelah kanan terdapat ruangan tanpa pintu yang hanya bisa dimasuki dengan cara sedikit membungkuk. Ruangan tersebut tepat berada di atas kamar tidur Sarah yang terletak di antara tangga dan kamarnya Teh Ava. Kamar Teh Ava adalah kamar yang paling dekat dengan pintu utama. Sedangkan Jani lebih memilih kamar paling ujung di dalam. Sekitar 3 langkah dari tangga tepat di seberang dapur yang merupakan akses menuju satu-satunya kamar mandi di rumah itu. Terdapat ruangan kosong yang cukup lebar di depan kamar Sarah dan juga kamar Teh Ava. Dan ruangan ini nantinya akan dijadikan tempat berkumpul dengan alas karpet yang lusuh. Sarah langsung membenahi barang-barangnya di dalam kamar baru. Ada beberapa noda lembab di dinding berwarna coklat dan sebagian terkelupas. Pantas saja terasa dingin. Memang lembab, pikirnya. Tapi sudahlah, tempat ini lumayan nyaman.
Sore pun tiba. Ayah Sarah pun berpamitan untuk pulang. Dengan berat, Sarah melepas kepergiannya karena tak tega membayangkan penghuni rumahnya hanya tinggal ayah dan mamahnya saja. Tentu sebagai anak bungsu merasa berat untuk meninggalkan orang tuanya. Singkat cerita, 1 bulan Sarah menepati rumah tersebut, ia tidak merasakan ada yang aneh. Atau mungkin Sarah mengabaikannya karena sibuk pada ospek dan persiapan kuliah. Sampai pada suatu hari, saat itu kegiatan belajar sudah berjalan dan tugas-tugas mulai berdatangan. Sarah harus pulang ke kontrakan sekitar pukul 7 malam dan langsung tertidur. Setelah lama Sarah tertidur, ia terbangun dengan keadaan sekelilingnya yang gelap sekali. Memang kebiasaan Sarah saat hendak tidur selalu mematikan lampu kamar. Ia tidak bisa tidur dalam kondisi terang. Tapi saat itu benar-benar gelap total dan Sarah harus membiasakan matanya dalam gelap. Sarah baru sadar jika kegelapan ini karena lampu ruangan di depan kamarnya mati. Saat itu Sarah meraba-raba mencari HP. Ternyata ada telepon dan SMS masuk selama ia tidur. Saat Sarah melihat jam, ternyata saat itu udah pukul 2 malam. Ia sedikit merinding dan berusaha tidur kembali. Tapi kantuknya sudah hilang. Jadi Sarah memaksakan untuk menutup mata dan pikirannya melayang ke sana kemari. Seketika ia teringat, bukankah saat pulang tadi ia membuka pintu utama dan langsung menyalakan lampu ruang depan. Sarah sangat ingat betul jika ia langsung masuk kamar, ganti baju lalu tidur. Dia nggak madamin lampu, bahkan lampu itu selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di malam hari. Lalu, kenapa sekarang padam? Saat hendak bangun dari tidurnya dan menyalakan lampu kamar, tiba-tiba Sarah mendengar suara lirih sekali dari balik pintu kamarnya. Detak jantung Sarah saat itu terasa berhenti. Seketika ia mengurungkan diri untuk berdiri. Sarah hanya duduk di atas tempat tidur sambil memegang erat selimutnya. Sarah diam dalam posisi waspada, ragu antara yakin mendengar suara tawa dan berusaha meyakinkan diri bahwa itu adalah halusinasinya saja. Ia terus berusaha fokus, tapi yang didengar hanya hening. Pelan-pelan, Sarah kembali ke posisi tidur, berhati-hati sekali seakan-akan membangunkan sesuatu yang ia pun tidak tahu apa. Suara langkah kaki kecil berlari melintas di depan kamarnya. Dan otak Sarah langsung merespon, itu cuma tikus. Tikus, ya itu tikus. Atau mudah-mudahan tikus. Belum selesai ia meyakinkan diri sendiri, ada suara lain yang membuatnya kaku, sekaku-kakunya. Srek, srek. Ada suara sesuatu yang diseret. Seperti
orang yang berjalan pincang dengan satu kaki diseret, berkeliling di ruang depan kamarnya. Sesekali mendekati ke arah kamar Sarah, kemudian ke arah kamar Teh Ava, dan berputar lagi. Suara tawa itu muncul lagi. Kali ini Sarah yakin jika ia tidak salah dengar. Dengan ketakutan, Sarah menutup seluruh tubuhnya dengan selimut sembari memejamkan mata rapat-rapat. Saat itu Sarah berusaha membaca ayat apapun yang diingatnya, tapi tidak satu pun lancar diucapkannya. Terbersit dalam pikirannya untuk bangun dan menyalakan lampu kamar. Pikirnya, kalau terang, ia akan lebih tenang. Tapi, di sisi lain, Sarah merasa takut jika dengan menyalakan lampu, ia malah akan melihat sosok-sosok yang sedang mengganggunya. Entah berapa lama Sarah diam dalam posisi yang sama, tidak bergerak, dan suara-suara itu tidak kunjung pergi. Ia nggak berani membuka selimut, takut justru mereka akan muncul di depan mukanya. Padahal kondisi Sarah saat itu sudah basah kuyup oleh keringat. Mungkin karena tubuh Sarah lelah setelah tegang dalam waktu lama, akhirnya ia pun tertidur dengan sendirinya. Sarah pun terbangun saat azan subuh berkumandang. Suara-suara aneh itu sudah nggak ada. Meski sedikit lega karena ada suara-suara orang di gang berjalan menuju masjid untuk sholat, tapi rasa takut Sarah masih sangat besar. Ya, itu adalah momen pertama kali Sarah berkenalan dengan penghuni kontrakan. Tapi ia tidak akan menceritakan kejadian itu pada kedua saudaranya. Bukan apa-apa, Sarah sendiri takut menceritakan ulang saat dirinya masih tinggal di rumah itu. Dan Sarah mengontrak di situ selama 1 tahun. Artinya, Sarah harus bertahan selama 11 bulan ke depan. Apakah Sarah mampu bertahan? Kita saksikan di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.